Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua tentunya. Dan kali ini di The Lawyer. Oke, gue tadinya sebenarnya rada-rada males mau membahas ini, cuman karena memang lagi viral, banyak sekali orang-orang yang DM, orang-orang yang nanya kepada gue mengenai ada kejadian seorang ustadz, ya disebut ustadz atau apa, kiai ya berarti ya. Kiai, dia punya pesantren di sana, lalu dia melakukan tindakan cabul ataupun memperkosa para santriwati begitu ya, para santriwati. Bahkan katanya ada berapa orang, 9 orang hamil, lalu anak-anaknya digunakan untuk menarik sumbangan dari orang-orang yang katanya berniat baik dan ingin bersumbang, dengan menumbalkan atau memajukan si anak-anak ini untuk mengambil rasa kasihan kepada orang-orang tersebut begitu. Nah, sebenarnya gue nggak bisa berkomentar terlalu panjang mengenai perkara tersebut karena jujur gue udah emosi banget, mendengarnya aja udah kesel banget. Jiwa gue tuh rasanya gue pengen ketemu sama ini ustadz terus gue gampar bolak-balik. Ya cuman karena memang ini negara kita negara hukum, ya apa boleh buat begitu. Meskipun gua nggak punya anak perempuan, tapi gua ikut merasakan kesedihan tersebut, gua ikut merasakan sakitnya seperti itu begitu ya. Bagaimana dengan perasaan para orang tua yang mengetahui santriwati atau anak-anak tersebut ketika dimasukkan ke dalam pesantren tersebut begitu. Dari hal ini sebenarnya kita bisa belajar begitu ya. Dari kejadian tersebut kita bisa belajar, kita bisa jadikan sebuah pengetahuan baru begitu, bahwa sebenarnya tidak jadi patokan seseorang wanita begitu ya. Seorang wanita itu kalau berpakaian seksi akan mengundang birahi daripada pria begitu. Nah, itu tidak jadi patokan. Karena nyatanya hari ini di para santriwati atau di anak-anak santri-santri tersebut lah yang ada di pesantren tersebut, semuanya berhijab, semuanya menggunakan pakaian yang syar'i begitu, sehingga sangat tertutup auratnya. Tetapi kembali lagi kepada orang, kepada pelaku yang memiliki birahi yang tidak bisa terkontrol begitu. Kembali lagi ke laki-lakinya begitu. Di Bali kita bisa perhatikan, di Bali sendiri begitu banyak orang-orang zaman sebelum PPKM terutama ya. Banyak sekali bule-bule itu menggunakan bikini di jalanan, menggunakan bikini di pantai lepas, terlihat oleh semua orang. Tetapi di Bali bisa dikatakan adalah provinsi atau daerah yang paling minim terjadi tindak kejadian kejahatan seksual begitu. Paling sedikit begitu. Karena kembali lagi begitu, bagaimana cara pandang masing-masing orang, bagaimana cara para pria itu bisa menekan birahinya untuk tidak berpikir yang tidak begitu. Justru hal tersebutlah yang sebenarnya gue ingin sharing kepada teman-teman begitu ya. Kayak gue sendiri, gue sebelum Ray berhijab begitu, gue tuh biasa-biasa aja sebenarnya sama Ray gitu ya. Meskipun dia istri gue, tapi gue tuh kayak ya udah gitu, istri aja gitu. Tapi semenjak Ray itu berhijab, gue nggak tahu kenapa setiap ngelihat Ray itu di situ tuh rasa penasaran gue tuh selalu muncul gitu. Rasa penasaran, rasa keinginan atau birahi gue di situ tuh malah justru meningkat 2 sampai 3 kali lipat begitu. Setelah Ray berhijab begitu. Gua nggak menyalahkan dia berhijab, justru berhijab itu bagus ya, bagi seluruh umat Islam itu diwajibkan untuk menutup aurat. Tapi kembali lagi kepada si prianya, karena pria itu menurut survei untuk meningkatkan birahinya bukan apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia pikirkan begitu. Segala sesuatu yang memancing birahi pria bukanlah sesuatu apa yang dia lihat begitu, tetapi apa yang dia pikirkan. Jadi menurut gua, bagi banyak sekali beberapa orang di luaran sana, terutama kaum-kaum yang ya, bisa dikatakan orang-orang yang garis keras lah begitu ya, garis keras, selalu memaksakan orang-orang untuk berhijab lah, untuk menggunakan hijab dan sebagainya. Katanya bahwa ini akan memancing birahi para pria. Gua tidak sependapat begitu, karena
Nyatanya terjadi kali ini oleh santriwati, dilakukan oleh seorang kiai, seorang ustadz, pimpinan pesantren. Dia justru birahinya naik karena karena pikiran begitu ya, bukan karena apa yang dia lihat tentunya begitu. Nah, gue berharap sih pemerintah, gue berharap kepada polisi, kepada kejaksaan, kepada hakim yang nanti akan mengadili perkara tersebut, gue berharap untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang tersebut, kepada siapalah dia ini, ya mau ustadz mau siapapun itu, untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya, bila perlu diberikan hukuman yang maksimal begitu. Karena kita ketahui bahwa di Undang-Undang Perlindungan Anak begitu ya, ancaman hukuman terhadap kejahatan seksual sejenis ini paling minim itu 5 tahun dan paling maksimal itu 15 tahun. Gue berharap agar orang tersebut bisa dihukum bukan hanya 15 tahun tersebut begitu. Karena kita ketahui bahwa ada undang-undang kebiri begitu. Jadi bisa diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang korbannya lebih daripada satu begitu, dan mengakibatkan kerugian secara psikis terhadap para anak-anak tersebut begitu. Sehingga menurut gua orang tersebut bisa diberikan hukuman yang maksimal misalnya 15 tahun, lalu diberikan juga hukuman kebiri agar tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut begitu. Karena ini adalah kejahatan yang luar biasa, karena ini adalah pelaku yang menurut gua sangat bajingan sekali, yang menurut gua tidak punya otak begitu ya. Apapun agamanya lah ya, apapun agamanya, gua rasa orang tersebut itu kalau bisa diberlakukan, kalau undang-undang mengatakan bahwa itu bisa diberlakukan hukuman mati, saya mengarahkan untuk dia diberikan hukuman mati. Tetapi kan karena undang-undang kita tidak seperti itu, undang-undang untuk kejahatan seksual seperti ini maksimal 15 tahun. Sehingga menurut saya berikan hukuman yang semaksimal mungkin dan diberikan hukuman kebiri begitu. Biar dia rasakan bagaimana rasanya batin dia tertekan karena dia memiliki birahi tapi tidak bisa tidak bisa diaplikasikan begitu. Dan orang tersebut menurut gua adalah orang yang sangat berbahaya sekali begitu. Orang yang bisa dikatakan sumber penyakit sampah yang nggak perlu ada di Indonesia ini begitu. Itu yang bentuk kekesalan gua terhadap orang tersebut. Jujur aja kalau nggak ada hukum yang berlaku di Indonesia ini, gue pengen temuin ini orang, gue nggak tahu deh nasibnya seperti apa terhadap orang tersebut gitu. Nah, kembali lagi kepada orang tua di sana begitu ya. Seperti yang gue bilang bahwa ini adalah pelajaran bagi kita semua, kepada seluruh orang tua. Gue berharap untuk semua orang tua lebih ekstra lagi menjaga anak perempuannya begitu. Lebih ekstra menjaga anak perempuannya, batasi pergaulan bila perlu ya. Karena gue, ya jujur, gue nggak punya anak perempuan, tapi kalau gue punya anak perempuan, gue akan lakukan hal yang nggak seperti itu begitu. Gue akan batasi pergaulan daripada anak perempuan gue begitu ya. Setelah gue batasi, gue akan berikan sex education kepada orang tersebut begitu, kepada anak tersebut begitu ya. Kenapa? Karena sex education itu sangat penting sekali begitu. Seorang anak itu harus tahu bahwa bagian-bagian sensitif yang tidak diperbolehkan untuk disentuh oleh siapapun di luaran sana, termasuk orang tuanya sendiri begitu. Ya, itu harus kita jelaskan dari awal. Harus kita berikan pemahaman. Kita harus berikan edukasi, kita harus berikan pengetahuan bahwa kalau itu disentuh, maka itu akan merenggut sebagian besar masa depan si sang anak begitu. Jadi para orang tua di luaran sana menurut gua perlu untuk memberikan pelajaran bagi anaknya. Sex education itu sangat penting sekali karena itu sangat berguna ke depannya, sehingga jika ada nanti suatu saat nanti ya ada orang-orang di luaran sana yang mungkin mencoba-coba untuk, baik itu orang yang lebih tua jauh atau mungkin yang seusia dengan anak tersebut, ingin mencoba-coba untuk melakukan pelecehan terhadap anak tersebut, itu kita bisa mengantisipasi begitu. Jadi kepada seluruh orang tua, saya berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini menjadi suatu pengalaman bagi kita semua karena kita sudah tahu
akan ada kejadian tersebut dan sangat memungkinkan itu terjadi kepada anak Anda, putri-putri Anda, sehingga harus diberikan sex education, harus diberikan pengetahuan seksual yang baik kepada anak. Itu tidak tidak aneh begitu. Kalau di luar negeri itu sudah biasa begitu. Diajarkan kepada anak agar sang anak tersebut bisa di luar menjaga dengan baik begitu. Tidak sembarangan dipegang, tidak sembarangan disentuh oleh pria begitu. Jadi saya berharap kepada seluruh orang tua di luaran sana, ayo kita sama-sama jaga putra dan putri kita ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama begitu. Dan itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di video ini, dan semoga dari kejadian tersebut pemerintah bisa menindak tegas orang tersebut ya, pelaku daripada kejahatan seksual, dan mungkin kepada para anggota DPR ya bisa memberikan bisa memberikan hukuman yang setimpal lah kepada para anggota DPR, bisa merevisi undang-undang tersebut, memberikan membuat hukumannya menjadi hukuman termaksimal, bila perlu diberikan hukuman mati begitu terhadap orang tersebut begitu. Bukan cuma orang tersebut, tetapi kepada para pelaku seksual. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.